Dan pada saat Bathara Kala berhasil menelan bulan atau matahari, pada saat itulah terjadi yang disebut sebagai gerhana. Dunia dalam kondisi zaman edan atau zaman kegelapan. Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah teman-teman, mohon maaf ya, ini suara saya masih agak sedikit ada suara bindeng ya, karena saya memang beberapa hari dalam kondisi yang kurang fit lah ya. Cuman hari ini saya coba untuk tetap membuat sebuah video, karena kebetulan tanggal 26 itu nanti akan ada gerhana bulan ya. Pembahasan kita kali ini tentang Condragrahana. Nah, gerhana bulan maupun gerhana matahari dalam budaya Jawa kuno sendiri memang itu ada sebuah mitos yang istilahnya menceritakan tentang gerhana. Dikatakan gerhana sendiri terjadi itu karena ada dewa ya, Bathara Kala ya, Bathara Kala lagi mencaplok bulan lah gitulah, atau matahari gitu ya. Makanya sering kita dengar ya, di kampung-kampung pasti teman-teman juga sering mendengar bahwa kalau misalkan terjadi gerhana, zaman dulu pasti kita disuruh menabuh lesung gitu ya, atau kelotean lah gitulah istilahnya. Nah, kisahnya sendiri itu memang berawal pada saat di puncak Suralaya ya, di mana tempat dewa dan dewi tinggal ya, itu adalah puncak Suralaya, tempat tinggalnya para dewa ya. Dan kisahnya sendiri berawal pada saat Bathara Guru itu mengundang semua dewa dan dewi untuk hadir pada saat itu untuk meminum air suci yang disebut sebagai Tirta Kamandanu atau air abadi, dimana kalau siapapun yang meminum air tersebut akan tetap hidup abadi. Nah, Bathara Kala sendiri itu adalah salah satu dewa yang berwajah raksasa gitulah ya, kayak Buto gitulah orang menyebutnya dulu. Nah, karena memang image-nya dari Bathara Kala ini memang dianggap sebagai dewa yang jahat lah gitulah ya. Makanya istilahnya dia tidak diundang pada saat itu sebenarnya. Nah, sebenarnya Bathara Kala sendiri itu adalah anak dari Bathara Guru bersama Dewi Uma gitu ya. Jadi kalau kalian pernah dengar salah satu video saya dulu yang menjelaskan tentang Bathara Guru dan Dewi Uma itu, mereka larut dalam kenikmatan duniawi, kehasrat seksualitas, sehingga ketika mereka bersenggama maka lahirlah raksasa atau Bathara Kala ini ya. Akhirnya karena tidak diundang, Bathara Kala ini secara diam-diam beliau ikut hadir dalam puncak Suralaya tersebut secara diam-diam dan mencuri beberapa tetes dari air suci tersebut. Nah, Bathara Surya dan Bathara Candra, dewa matahari dan dewa bulan ini mengetahui, akhirnya melaporkanlah kejadian tersebut kepada Bathara Guru. Lalu Bathara Guru sendiri memerintahkan Dewa Wisnu yang memang sebagai dewa pemelihara untuk merebut kembali air suci tersebut atau atau Tirta Kamandanu ya. Jadi pada saat itu Bathara Kala sendiri menjadi salah satu musuh yang benar-benar diburu oleh para dewa pada saat itu. Nah, Dewa Wisnu sendiri dengan membawa pusaka cakranya, beliau berhasil mengalahkan Bathara Kala. Akan tetapi sudah cukup terlambat karena memang Bathara Kala pada saat itu sudah meminum air suci tersebut, Tirta Kamandanu. Pada saat dikalahkan oleh Dewa Wisnu menggunakan cakranya, ternyata air suci tersebut oleh Bathara Kala sudah diminum, namun baru sampai tenggorokan saja. Dan akhirnya Bathara Kala pun tumbang ya pada saat itu. Tubuhnya jatuh ke bumi, kepalanya masih istilahnya terbang-terbang di kayangan ya, karena dia sudah meminum sampai tenggorokan, maka kepalanya lah yang tetap abadi. Nah, ternyata kepalanya tersebut ingin membalas kekalahan tersebut, sehingga dia mencari Bathara Condro dan Bathara Surya atau dewa matahari dan dewa bulan ya. Karena kemarahannya tersebut, akhirnya Bathara Kala terus berusaha untuk menelan bulan dan menelan matahari. Dan pada saat Bathara Kala berhasil menelan bulan atau matahari, pada saat itulah terjadi yang disebut sebagai gerhana. Makanya pada saat Bathara Kala menelan bulan, karena dia sudah tidak memiliki tubuh, maka bulan itu akhirnya tidak lama akan keluar lagi gitu ya. Begitu juga gerhana matahari. Nah, pada saat terjadi gerhana, Dewa Wisnu ini meminta bantuan kepada penduduk bumi ya. Pada saat terjadinya gerhana, Bathara Kala berhasil menelan salah satu bulan ataupun matahari ya, Bathara Condro atau Bathara Surya. Dewa Wisnu meminta bantuan kepada penduduk bumi untuk memukul lesung atau membuat bunyi-bunyian yang dapat didengarkan, istilahnya diyakini bunyi-bunyian atau lesung yang dipukul itu dapat terdengar oleh Bathara Condro dan Bathara Surya. Istilahnya pada saat dipukul-pukul itu istilahnya sebagai penanda bahwa akan datangnya Bathara Kala, sehingga
Bathara Candra dan Bathara Surya itu sudah dapat bersiap-siap lah istilahnya gitu ya. Nah, mitos-mitos ini di budaya Jawa kuno memang membawa konsekuensinya sendiri, di mana memang pada saat terjadinya gerhana, dulu masyarakat Jawa sendiri memiliki sebuah pantangan, di mana seperti anak-anak kecil ya, anak-anak kecil dulu ketika terjadi gerhana nggak boleh berada di luar rumah. Juga ada beberapa anak yang lahir ketika Julung Wangi, Julung Sungsang, Julung Caplok itu juga dilarang untuk keluar rumah. Ya, itu beberapa pantangannya dulu yang beredar di masyarakat Jawa pada masa lalu ya. Nah, akan tetapi kita perhatikan di sini bahwa sebenarnya ini adalah sebuah mitos atau sebuah ajaran dari leluhur kita, di mana kita semua wajib untuk menjaga yang kita sebut sebagai cahaya, ya, bahwa bulan dan matahari itu adalah salah satu Bathara yang memberikan cahaya kepada bumi. Makanya kenapa Dewa Wisnu tetap meminta bantuan kepada masyarakat bumi untuk memberikan tanda atau pukul-pukulan seperti itulah ya. Nah, pukul-pukulan itu istilahnya sebuah tanda juga bahwa keterlibatan masyarakat bumi untuk menjaga cahaya itu memang tetap harus diperlukan ya, karena sebenarnya kegelapan atau ketika kan Bathara Kala nyaplok istilahnya matahari atau bulan kan itu terjadi kegelapan. Nah, kegelapan dan cahaya atau terang itu sebenarnya dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Makanya ketika hanya cahaya saja atau hanya Bathara Candra dan Bathara Surya yang diundang untuk meminum air keabadian, tetap saja Bathara Kala istilahnya dapat meminum air tersebut. Ya, itu artinya adalah kedua hal yang tidak dapat dipisahkan, gelap dan terang itu tadi ya. Akan tetapi ketika kita ingin terus berada pada cahaya atau pada sesuatu hal yang terang, kita semua harus tetap menjaga terang tersebut, harus menjaga cahaya tersebut ya. Makanya dibutuhkanlah masyarakat bumi untuk tetap menjaga ya. Seperti ketika saat ini kita lihat saja, kalau misalkan keadaan dunia ini sedang terselimuti oleh kegelapan atau kejahatan ya, artinya manusia sendiri bagaimana caranya harus tetap menjaga cahaya atau kebaikan tersebut ya. Makanya diperlukan penduduk bumi untuk tetap menjaganya. Nah, itu kan pelajaran-pelajaran yang kita petik dari cerita di masa lalu masyarakat Jawa kuno ya. Ini kan sebuah mitos yang harus kita pelajari. Sebenarnya mereka membuat sebuah sastra itu untuk kita pelajari. Masyarakat Jawa zaman dahulu ketika terjadi gerhana itu biasanya akan klotean gitu ya, memberikan bunyi-bunyian, akan memukul apa saja yang membuat bunyi-bunyian lah gitu ya. Nah, ini adalah sebuah tanda bahwa dimana ketika terjadi gelap kita harus tetap ramai agar tetap istilahnya terjaga keriuhan, keramaian seperti hidup itulah suasananya itu ya. Jadi gitu ya. Jadi memang pada saat terjadinya gerhana ini kita dapat petik pelajarannya bahwa dunia ini ada gelap, ada terang. Akan selalu terbelah menjadi dua. Nah, kita memilih untuk berada pada gelap atau berada pada terang. Kalau kita memilih untuk tetap berada dalam cahaya atau terang, maka kita harus menjaganya. Ya, ketika sekarang dunia sudah dalam kondisi istilahnya kita rasakan dalam kegelapan, meskipun saat ini cahaya terus tetap ada, namun hati manusia sekarang banyak yang terselimuti oleh kegelapan. Maka kita harus tetap menjaga hati tersebut untuk tetap utuh terang. Bagaimana caranya? Dengan menyebarkan cinta kasih kemana-mana. Saat ini dunia dalam kondisi zaman edan atau zaman kegelapan. Artinya ketika manusia sadar akan hal ini, sudah seharusnya manusia akan berusaha untuk membunyikan kelotean. Kita disuruh kembali untuk melestarikan adat dan budaya kita sendiri. Nah, ketika kita memilih untuk tetap hidup dalam cahaya, artinya kita harus mulai melestarikan apa yang diajarkan oleh para pendahulu kita, yang leluhur kita. Kita dulu menuliskan tentang Candragrawana ini, maka kita harus mulai melestarikannya. Ya, kalau dulu disimbolkan dengan Dewa Wisnu meminta bantuan kepada masyarakat bumi, artinya kita masyarakat bumi dituntut untuk menjaga dan melestarikan keabadian dari cahaya itu. Maka meskipun gelap itu datang, meskipun Bathara Kala itu datang, kalau kita semua mampu melestarikan cahaya, maka kegelapan itu tidak akan lama, akan segera digantikan oleh cahaya. Nah,
Teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya juga tidak merasa benar yang saya katakan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya semata-mata hanya ingin saling mengingatkan saja ya. Itu saja hari ini. Rayu, rayu, rayu.